Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Andriani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Pulau Warman. Dalam kegiatan menyusun best practice ini, kami menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman selama pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Di bagian situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah saat guru menjelaskan konsep perkalian dari materi perkalian. Dengan metode ceramah, siswa kesulitan dalam memahami konsep perkalian dan mengerjakan soal-soal perkalian dikarenakan materi yang diberikan biasanya hafal saja dan mendengarkan, padahal bisa menggunakan pembelajaran yang lebih efektif. Dari latar belakang di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, selama ini siswa kesulitan dalam pembelajaran matematika yang sebagian besar melalui pengenalan angka, bagaimana cara menghitung benda, mengenal benda dari yang terkecil hingga yang besar. Nah, yang kedua, pada proses pembelajaran, materi yang disampaikan bersifat abstrak. Guru seringkali mengalami kesulitan dalam mentransfer pengetahuannya kepada siswa dalam materi tersebut. Nah, yang ketiga, selain dari guru, dari sisi siswa juga sering mengalami kesulitan. Memahami materi yang bersifat abstrak. Motivasi siswa yang kurang dan cara belajar siswa yang hanya terpaku pada buku saja. Praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena saya kira banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama seperti saya. Sehingga praktek ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru yang lain. Saya berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan mode pembelajaran PJBL yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Di dalam tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang terlibat? Dari analisis hasil kajian wawancara dan literatur, maka tantangan yang saya hadapi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam pelajaran matematika terutama dalam perkalian adalah: yang pertama, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang variatif sehingga siswa merasa tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa. Dan keempat, guru harus bisa menemukan motivasi belajar siswa melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Dilihat dari keempat tantangan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dilihat dari sisi kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Nah, bisa dilihat dari sisi kompetensi pedagogik dan profesional, sedangkan dari sisi siswa adalah motivasi belajarnya. Di bagian aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Dan apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Pertama, pemilihan media pembelajaran. Di sini ada strategi yang digunakan guru adalah memilih media perkalian, media gambar perkalian. Yang
Kedua, prosesnya pembuatan di sini guru membuat video pembelajaran VR yang dirancang melalui aplikasi CapCut, menyesuaikan proyek yang akan dibuat. Yang ketiga, sumber daya atau materinya yaitu menggunakan aplikasi CapCut dan dibantu oleh alat handphone, tripod, dan laptop. Langkah yang kedua yaitu pemilihan metode pembelajaran yang variatif. Di sini strateginya yaitu guru menggunakan metode pembelajaran dengan ceramah, penugasan, tanya jawab, dan diskusi. Sedangkan dalam proses pemilihan metode, pertama guru memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa. Di sini guru mempelajari materi pembelajaran melalui buku tema guru dan buku tema siswa. Yang C, sumber daya atau materi yang diperlukan adalah pemahaman guru akan materi yang dipelajari. Langkah yang ketiga yaitu pemilihan model pembelajaran. Strategi yang digunakan oleh guru dalam pemilihan model pembelajaran yaitu harus memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Yang B, prosesnya yaitu di sini sama seperti dalam metode, guru juga harus mempelajari pembelajaran yang menggunakan buku tema guru dan buku tema siswa. Dan sumber daya atau materi yang diperlukan adalah antara lain pemahaman kompetensi guru akan model pembelajaran PJBL dan pemahaman guru akan materi pembelajaran. Langkah yang keempat yaitu meningkatkan motivasi siswa. Strateginya yaitu adalah di sini guru akan merancang pembelajaran yang menyesuaikan dengan RPP. Di sini guru mengembangkan RPP dan perangkatnya. Yang ke-B, proses pengembangan RPP yang berpusat pada siswa. Guru menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan siswa sesuai dengan sintak dari PJBL agar siswa lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Sumber daya atau materi yang diperlukan dalam proses pembuatan ini adalah pemahaman atau kompetensi guru terhadap proses pembuatan RPP dan juga kreativitas merancang kegiatan siswa dalam pembelajaran. Di bagian refleksi hasil dan dampak, bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang digunakan, saya rasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari pertama, penggunaan media pembelajaran dengan mengamati dan menayangkan video pembelajaran VR di proyektor sangat membantu pemahaman siswa dalam materi yang akan dipelajari. Yang kedua, pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa untuk terlihat dari kegiatan siswa saat pembelajaran. Ketiga, pemilihan model pembelajaran PJBL menumbuhkan berpikir kritis siswa terlihat dari tanggapan dan jawaban yang dilontarkan guru saat pembelajaran. Yang keempat, desain kegiatan yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robianor SPD, Kepala Sekolah SD 05 Penyinggahan Kabupaten Kutai Barat. Menurut Bapak, bagaimana tingkat keberhasilan penerapan model pembelajaran PJBL yang telah saya terapkan di kelas 2 ini? Berdasarkan yang telah saya amati, penggunaan model pembelajaran PJBL ini sangat mampu untuk menciptakan suasana belajar yang menarik dalam artian tidak ada monoton dan bisa meningkatkan keberhasilan anak dalam belajar, karena anak tidak hanya mandiri dalam meningkatkan keberhasilannya, tetapi anak-anak menerapkan kerjasama yang baik dalam belajar.
bekerjasama yang baik dalam sebuah proyek dengan memanfaatkan keterbatasan waktu yang digunakan. Saya rasa pembelajaran ini sangat efektif dan berhasil meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asdiansa, guru kelas 6 SDN 005 Penyinggahan, Kecamatan Penyinggahan. Apakah model pembelajaran PJBL Project Based Learning ini dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam matematika, terutama dalam materi perkalian? Menurut saya, model pembelajaran PJBL ini sangat dapat digunakan dalam pembelajaran di mana anak-anak kelas rendah itu perlu perhatian dan penjelasan lebih kompleks dalam belajar dan menggunakan media dan benda yang nyata ya, agar tidak bosan di dalam kelas dan anak-anak bisa menemukan hal-hal baru dalam belajar. Apalagi dalam perkalian, anak-anak sangat susah sekali untuk menghafal. Nah, anak-anak menjadi anti dalam belajar perkalian karena dianggap terlalu sulit bagi mereka. Padahal apabila guru menggunakan metode dan model pembelajaran tepat seperti PJBL ini, anak-anak akan menyukai dan tertarik untuk belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili testimoni dari teman sejawat terkait dengan proses pembelajaran PPL 2 dari Ibu Lisa Andriani. Apakah model pembelajaran PJBL ini dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam matematika? Menurut video yang saya amati tadi, model pembelajaran PJBL ini sangat tepat digunakan dalam pembelajaran agar anak tidak bosan di dalam kelas dan anak bisa menemukan hal-hal baru seperti menghasilkan produk atau proyek yang bermanfaat ke depannya. Tayangkan tadi. Perasaan anak saya sangat senang dan sangat antusias bercerita ketika di rumah mengenai pengalamannya belajarnya di sekolah. Anak saya bercerita bahwa gurunya menggunakan media layar besar. Dan dalam kegiatan belajar di situ dia bisa membaca teks, menebak gambar, bernyanyi dan menonton video bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri kelas 2 bimbingan dari Bu Lisa Andriani. Perasaan saya sangat senang dan ingin melakukan pembelajaran seperti ini lagi karena sangat menarik sekali. Saya sangat suka bernyanyi lagu perkalian, menebak gambar, membuat media. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode pembelajaran, dan model pembelajaran, dan langkah-langkah dari Sintak PJBL pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses kegiatan yang sudah dilaksanakan di PPL 2 ini adalah guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih media, metode, dan model pembelajaran untuk membuat proses pembelajaran yang akan sesuai dengan